Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik semuanya ya. Gimana liburannya di rumah? Liburannya di rumah bagaimana? Semuanya sehat ya? Ya, sehat. Bapak ibunya sehat? Iya. Sehat sih. Ya. Sehat. Oh ya, sampai lupa. Salam ya untuk Bapak Ibu di rumah dari saya pribadi. Maaf ya mengganggu masa-masa liburannya kalian semuanya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doanya di dalam hati. Saya minta kepada Lydia untuk memimpin doanya kepada teman-temannya. Doa dalam hati saja ya. Silakan Lydia. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Absen dulu ya. Kalian tinggal menulis hadir saja seperti itu di grup. Siapa saja yang hadir pada sore hari ini? Oh, ya Pak. Kalian tinggal tulis. Nanti saya rekap siapa saja yang hadir. Yang lainnya mungkin masih menyatakan karena cuacanya tidak mendukung di sini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa unsur-unsur tata letak ketika kita masih berada di pondok ya. Dan sudah belajar itu, kita akan melanjutkan yang kemarin materi yang belum selesai Bapak ajarkan untuk pertemuan berikutnya. Sebagian materi ini sudah Bapak share di Google Classroom. Nanti Bapak share alamatnya, kemudian kalian nanti bisa baca-baca sendiri di rumah ya. Ada yang masih ingat enggak? Kita belajar apa kemarin? Garis. Garis. Apa lagi? Biologi. Bidang. Bidang. Terus? Warna. Ilustrasi. Ada yang tahu garis itu apa garis? Garis itu apa? Pengertiannya garis? Dua titik yang saling berhubungan. Sekarang perhatikan materi ini ya. Dari materi yang kemarin ada yang tidak dimengerti? Coba ngerti Pak. Ya. Mungkin ada yang belum kalian pahami bisa disampaikan sekarang, enggak apa-apa. Ya. Gimana? Ada? Tidak ada? Ada Pak, ada. Apa? Tipografi. Kenapa Fauzi? Tak tahu contohnya yang apa tipografi gitu Pak. Oh iya. Ini nanti Bapak jelaskan. Ini sudah tampil ya? Di layar kalian sudah tampil? Ya udah. Pak. Oke. Baik.
Di pertemuan kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur tata letak yang berikutnya, yang ke nomor 4, yaitu tipografi. Tipografi ini merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Jadi selain tipografi itu berbentuk bacaan ya, tahu bacaan ya? Tapi di situ juga ada unsur seninya, ada unsur-unsur seninya. Tipografi dapat dikatakan sebagai Bahasa tipografi juga bisa dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. 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 Yang dapat dilihat, ya. Tipografi Ya. itu adalah tipografi. Untuk contohnya seperti yang ditanyakan Pak Uzia barusan, contohnya tipografi itu adalah berdasarkan jenis-jenis dari font. Font ya Pak Uzia? Tahu font ya Pak Uzia? Ya. Yang lainnya juga tahu ya? Font? Tahu. Macam-macam font itu contohnya seperti Roman. Roman itu macam-macam. Ada Times Roman, ada Time New Roman. Itu adalah contoh dari tipografi. Seperti ini. Ini adalah contoh dari tipografi. Times Roman, Time New Roman. Ada kalau yang di atas ini Time Roman. Kalau Time New Roman seperti yang di bawah. Bedanya apa? Di situ kalau Time Roman di ujungnya hurufnya seperti ini. Ada apanya ini? Lingkungan. Ada lengkung, ada lengkungnya. Di angka 5 itu beda dengan Time New Roman. Jadi Time Roman ada lengkungnya, kalau Time New Roman itu tidak ada. Kemudian di S-nya bentuknya. Yang S yang Time Roman itu S-nya tidak tegak. Ya, tidak tegak. Agak miring. Kalau yang Time New Roman itu tegak. K-nya juga seperti itu. Ada perbedaannya. Kalau yang di K Time Roman di situ menyambung ke apa? Ke tegaknya. Ya, ke garis yang tegak itu dengan sambungan yang agak tebal. Kalau Time New Roman-nya ini hanya sedikit saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah Egyptian. Egyptian ini adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip. Ada kakinya, ada siripnya. Ini Egyptian. Contoh hurufnya seperti ini. Kelihatan ya? Kurang besar, ya. Kelihatan? Ya. Nah, ini adalah contoh dari Egyptian. Kemudian yang ketiga adalah sans serif. Pengertian sans serif adalah font yang tanpa serif. Tanpa sirip maksudnya. Tidak ada lebih-lebihnya. Kalau yang di Egyptian itu kan ada lebih-lebihnya di ujungnya, di bawahnya, di atasnya itu ada lebih-lebihnya. Kalau yang sans serif seperti ini, tidak ada lebih-lebihnya. M-nya itu tidak ada kakinya, tidak ada kepalanya. Biasa-biasa saja, lurus saja. Itu sans serif. Ini jenis ini biasa menimbulkan makna modern, kontemporer, dan efisien. Lebih efisien kalau yang sans serif. Kemudian ada yang script. Jenis huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena. Ini hampir sama dengan kalau kita menulis huruf ini di lembar-lembar kita ya, di buku-buku kita ya seperti itu. Biasanya kan seperti ini, hampir sama. Jadi itu disebut dengan script. Maknanya kalau kita menggunakan tulisan seperti ini,
font seperti ini adalah berarti sifatnya pribadi dan akrab. Nah, biasanya kalau cerita dulu, biasanya kalau yang dimaksud sifat pribadi itu seperti kita menulis surat pada seseorang yang sangat pribadi. Biasanya tulisannya seperti ini. Betul enggak? Ya, Pak, ya. Ya, biasanya akan seperti itu. Kemudian ada kesan akrab, artinya ketika kita menggunakan font seperti ini, berarti kita dengan orang yang lawan kita, entah itu lawan bicara atau lawan komunikasi kita, itu menunjukkan kalau kita itu akrab dengan mereka. Tuh, maksudnya seperti itu. Menunjukkan Kapan kalau Andi? kita akrab. Kemudian miscellaneous, huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Biasanya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk dekorasi, ya. Ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tulisan-tulisan sebelumnya, hanya saja ada penambahan-penambahan. Itu yang disebut dengan tipografi, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada warna. Unsur tata letak yang berikutnya adalah warna. Warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian. Seperti yang Bapak pernah jelaskan, ketika warna itu indah, maka akan banyak orang yang akan merasa tertarik. Kan iya kan? Kalau tidak berwarna ya kita tidak akan tertarik. Sama saja, putih semua. Juga tidak akan menarik. Yang namanya warna itu untuk menarik. Jadi ada kombinasi warnanya. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan. Dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Jadi kita memilih warna harus mengetahui yang ingin kita lakukan itu apa. Kemudian tujuan kita membuat warna itu apa. Kita membuat gambar, kalau lagi sedih kita gambarnya apa. Kalau kita lagi baik, kita gambarnya apa. Kalau kita lagi senang, maka warna yang ditampilkan itu apa. Itu adalah fungsi daripada warna. Warna dapat digunakan untuk yang pertama, sorot elemen penting dan utama seperti subhead. Artinya, sorot elemen penting ini maksudnya, kalau kita di tulisan seperti ini, tulisan. Ini anggap sesuatu yang penting, bacaan ini penting. Sorot elemen penting. Maka kita di sini bisa kasih warna, ya. Bisa ditambah warna sehingga ini dianggap penting. Kalau santri biasanya kalau pas ujian ya, biasanya santri itu ketika belajar itu ada bacaan yang dikasih warna. Betul tidak? Iya, Pak. Nah, itu kan kalau saya dulu. Iya, iya. Kalau belajar kitab yang dinamakan kalam, nanti dikasih apa itu stabilo warna kuning, warna hijau, itu menunjukkan kalau kalimat itu adalah penting. Ngerti? Ya. Penting. Jadi itu menunjukkan kalau kalimat itu penting. Jadi fungsinya warna yang pertama adalah menunjukkan kalau kalimat atau sorot yang kita kasih warna itu adalah berupa sesuatu yang penting. Kemudian yang B adalah untuk menarik Mata. Menarik perhatian, menarik mata ya, maksudnya menarik perhatian istilahnya. Kalau ada warna ketika dari jarak yang jauh kita itu bisa melihatnya dengan adanya warna. Coba kalau putih saja tidak akan kelihatan, tapi kalau ada warnanya maka dari jarak jauh pun kita bisa melihatnya. Sehingga kita tertarik untuk melihatnya, melihat lebih dekat lagi. Oh, itu warna apa ya kok buat menariknya? Itu fungsinya warna seperti itu. Kemudian sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Artinya
agar pembaca itu tertarik dengan apa yang kita buat, maka dibuatlah warna yang menarik. Menarik. Contoh seperti cover buku. Kalian pernah punya buku tidak? Pernah. Nah, sebelum kalian baca, kalau kalian beli buku, kalian kan pastinya yang dilihat itu bacaannya, Cover. kemudian warna covernya. Kira-kira bagus enggak warna covernya? Itu kadang membuat kita tertarik. Kalau buku-buku internasional itu, kalau buku-buku yang best seller itu warnanya kan ada warna kontrasnya, ada warna hitam dengan desainnya yang menarik, membuat kita itu apa ya? Merasa ingin tahu isi di dalam. Itu adalah isi daripada warna. Warna. Kemudian membuat gambar atau mood. Ya, warna untuk membuat gambar. Kemudian untuk mengatur komposisi warnanya. Jadi diatur berapa warna ini, kira-kira banyaknya berapa, yang ini berapa. Kemudian memprovokasi emosi. Nah, ini yang penting. Dengan adanya warna kita bisa terbangun emosinya. Membuat orang itu sedih, membuat orang itu bahagia, membuat orang itu galau, membuat orang itu apalagi ya, marah, itu juga bisa menggunakan warna. Ya. Jadi dengan melihatnya orang itu merasa tersentuh hatinya. Itu adalah diprovokasi. Emosinya diprovokasi. Tapi enggak masalah warna. Lanjut ya. Ya, Pak. Iya. Nah, gelap terang. Gelap terang ini merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna 2, kemudian warna muda. Belajar online. Jadi gelap terang itu digunakan untuk membedakan antara warna, maksudnya gelap terang, jika gelap berarti diwarnai dengan warna hitam. Kalau yang terang biasanya dikasih dengan warna yang cerah. Nah, gelap terang. Seperti yang digambar ini, di sini ada dua sisi. Sebenarnya ini adalah hasil dari desain, ya. Ini sebenarnya hasil dari desain. Yang di belakang lilin ini menunjukkan warna gelap. Dan yang di depannya lilin menunjukkan warna terang. Berarti di sini ada dua warna. Yang gelap itu warna hitam, yang di lilin ini warna putih. Nah, itu fungsinya warna gelap terang. Kemudian tekstur. Nah, tekstur tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Jadi ada dua cara penilaian dari tekstur. Dilihat saja atau diraba. Kalau yang dilihat saja berarti itu yang disebut dengan tekstur abstrak atau semu, ya. Artinya dilihat, ya. Kalau gambar itu kan hanya bisa dilihat kan. Ketika diraba kan sama. Artinya ketika diraba gambar itu ya biasa rata. Kalau dalam kelihatannya seperti gambar ini kan gambarnya yang pertama ini gambar tanah, ini gambar batu. Kemudian ini apa ini yang daun, akarnya daun. Nah, itu kan kalau dalam bentuk gambarnya itu kan ketika diraba kan rata kan. Tapi kalau dilihat kita tahu bahwasanya di situ ada teksturnya, ada permukaan. Tampilannya seakan-akan ada permukaan. Nah, kalau yang bisa diraba ya banyak, di sekitar kita banyak. Bisa kalian lihat sendiri, gedung atau misal kolen compon sampian kita kolen, nah, bentuk betah itu ada teksturnya. Teksturnya kasar berarti. Belum selesai. Ngerti ya? Itu tekstur.
Kemudian ada ruangan, ruang, space. Gambarnya seperti ini, space. Ruang adalah unsur yang bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Itu kalau 3 dimensi. Ketika kita berada di ruangan, itu berarti di situ disebut dengan ruang. Kalau yang 2 dimensi, kita hanya bisa berhayal tentang ruang. Seperti gambar ini, gambar yang ada di sini, ini disebut dengan ruang 2 dimensi. Kenapa? Karena kenyataannya di sini tidak ada ruangannya. Kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Kan ya kan? Tapi kelihatannya kalau dari gambarnya ini seakan-akan Candring Mutu Ada ruang. agak sumur dari lembaga. Ya. Seperti sumur Iya. ya. Agaknya Iya, Pak, kayak terowongan, Pak. Sekali. Padahal kita bisa buat yang seperti ini. Tinggal ini kan mulanya dari segi 4 kan? Segi 4 Iya. paling lebar, kemudian buat lagi yang lebih kecil, buat lagi yang lebih kecil, buat lagi yang lebih kecil seperti itu. Sehingga seakan-akan di situ ada ruang, ada sensasi ruangnya. Kita merasakan ada di dalam ruang. Itu adalah satu. Dari materi yang barusan disampaikan, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan dari teman-teman sekalian? Ada yang tidak dimengerti? Pak, ada Pak. Yang mana? Dari? Itu Ini siapa ini? tulisan. Siapa ini? Siapa? Farah. Farah. Dari yang mana, Farah? Yang mana, Farah? Yang Roman. Roman. Ini. Ya, Pak. Roman itu tipe ya, tipe tulisan ya. Ya, Farah ya. Di komputer itu, di Microsoft Word itu ada bacaan Roman. Ada, tapi biasanya kalau sekarang sudah Time New Roman, bukan Time Roman. Ciri-ciri dari Roman ini hurufnya memiliki sirip. Tahu sirip? Ada kakinya. Iya. Kalau sirip itu seperti ikan, itu kan ada siripnya. Ya. Kalau kaki, ada kakinya. Ada serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Kemudian memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik. Jadi kalau kita menggunakan tipe tulisan Roman, berarti kita di situ menunjukkan kalau kesannya yang mau kita tampilkan bahwasanya itu adalah hal yang klasik. Oh, klasik. Klasik itu apa? Oh, Pak. Klasik itu artinya tahu, kuno, ya. Klasik itu artinya Iya. kuno. Klasik. Kuno. Kemudian anggun. Nah, tahu anggun ya? Ini biasanya cewek kalau yang anggun itu. Iya, Pak. Ada juga artis namanya Anggun ya, ada ya. Ada. Kemudian lemah gemulai. Cak Muturan lemah gemulai itu lemes. Apanya? Lentur. Lemah gemulai itu lentur, lemes. Singa cilen aduk gelejuk. Itu maksudnya seperti itu. Feminim. Tahu feminim ya? Ya, Kalian Pak. semuanya feminim semua kan? Berarti Linda. Roman ini lebih pas digunakan untuk cewek. Ngerti? Kalau cowok seperti Ya. Bapak tidak. Kecuali nanti Bapak mau buat surat untuk cewek, itu baru menggunakan font Time New Roman. Tuh, misal ada surat mau diberikan kepada Fauzia, mau diberi surat kepada Fauzia, maka menggunakan ini Roman. Karena objeknya adalah cewek. Ini adalah contohnya. Jadi di situ seperti yang dijelaskan tadi, siripnya memiliki sirip kaki. Ada siripnya, ada kakinya. Yang di atas ini namanya sirip. Yang di atas sirip. Kemudian ada kakinya, ini kaki. Sokona, dari sokona Bapak. Kemudian ada lancipnya. Aku cok.
bentuk lancip, bentuk. Kemudian tebal, ya, ada ketebalan. Yang berdiri ini tebal, kemudian yang ke samping ini kurus. Di kebaba lempo, tingkat atas koros. Itu namanya kontras. Ada ketebalannya kontras, berbeda. Ngerti ya? Ano yun? Apa namanya? Ano? Saya kerja benih. Ada pertanyaan? Apa kena? Linda. Ya? Enggak Iya, ada. Pak. Gimana? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Lanjut. Kayaknya ini sudah Nah, selesai. kelas Linda di modus. Sudah perang, sudah mengerti. Setelah Bapak jelaskan, Bapak mau minta kalian untuk menjelaskan satu persatu. Ya? Barusan kan Menjelaskan sudah, apa, Pak? ya, materi yang Bapak sampaikan barusan. Jadi Oh, saya nanti minta satu persatu dari kalian untuk menjelaskan. Saya tutup dulu ininya. Benih. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nurhaliza nggak dengar suaranya. Linda. Fauzia, Hmm? Fauzia, Ada ya? Kenapa, Pak? Tanya aja. Fauzia, coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan tipografi, Fauzia. Kenapa, Pak? Ya, Fauzia. Apa, Linda? Aku nih mula, Pak. Ada yang bisa bantu Fauzia? Nurhaliza enggak bisa, Nurhaliza. Ayun, Ayun, Ayun. Enggak tahu, Pak. Hanya enggak tahu. Lydia. Learning merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Berarti bisa ya dia? Berarti bisa ya? Mau Google Sama Fauzia. Kenapa, Pak? Jurubun. Yang barusan. Please, pakai ingat. Coba sebutkan salah satu tujuan daripada warna, Fauzia. Salah satu saja. Tujuan daripada warna barusan apa? Menarik. Apa? Untuk Menarik. untuk menarik. Oke. Untuk menarik perhatian. Perhatian. Ya, bagus. Ada yang lainnya apa lagi? Mengatur. Mengatur? Terus? Kayaknya mana Linda? Ya, Linda ini memang bagus bawa buku. Halo, Pak. Iya, Pak. Baik, Bapak akhiri dulu kegiatan pada sore hari ini. Di Google Classroom, Bapak sudah menyediakan soal. Maksudnya saya Linknya, Pak, Kalin. Sudah Belajar normal atau belum? online. Nanti Bapak akan share linknya, ya. Kemudian Ya. Pak. untuk minggu depan mungkin kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang warna. Barusan kan hanya sekelumit saja. Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari warna. Materinya akan Bapak share lagi sebagai tambahan dari yang kemarin. Oh ya, Ya, Pak. sebelum kegiatan pembelajaran ini tutup. Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak sampaikan atas kehadirannya. Kemudian Ya. bagaimana teman-teman sekalian mengikuti semoga teman-teman sekalian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dari segala kemudian bisa kembali Amin. Bapak akhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.